Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Irawan, NIM 1021910, kelas SMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis akad salam melalui sosial media, perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai deskripsi kasus. Kasus penipuan perjanjian jual beli online ini terjadi di Desa Bululor, Kecamatan Jabon pada tahun 2020 lalu, di mana dalam kronologis korban yang bernama Surati dan pelaku telah melakukan kesepakatan melalui media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku melalui aplikasi Facebook. Kemudian pelaku dan korban saling tawar-menawar melalui aplikasi Messenger. Korban dan pelaku pada awalnya sepakat dengan harga 100.000 per box. Kemudian si korban memesan barang sebanyak 20 box dengan harga 2 juta rupiah. Kemudian si korban chatting melalui aplikasi WhatsApp. Setelah beberapa saat kemudian, si pelaku mengirim nomor rekening kepada korban. Kemudian korban mentransfer uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah beberapa jam kemudian, barang datang. Akan tetapi, yang datang bukan masker, tetapi berisikan buku tulis serta handuk bekas bayi. Seketika korban ingin mengkomplain atau mengchat si pelaku, ternyata si pelaku sudah memblokir nomor WhatsApp maupun akun Facebook korban. Dalam kasus ini, si korban mendapatkan kerugian sebanyak 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu menganalisis pengertian jual beli online atau jual beli salam menurut KHES. Pada buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20, akad salam merupakan jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bersamaan dengan pemesanan barang. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Perjanjian dalam jual beli salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau pertimbangan atau yang lainnya. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna serta jelas oleh kedua para pihak yang telah bersangkutan. Jual beli harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tepat telah disepakati oleh kedua pihak. Kemudian, rukun jual beli salam dalam KHES. Dalam pasal 22 telah dijelaskan mengenai rukun akad yang terdiri dari: yang pertama, pihak yang berakad. Pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli ini terdiri atas penjual, pembeli, atau pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. Selanjutnya, objek akad. Objek akad merupakan amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bentuk objek akad dapat berupa benda yang berwujud ataupun benda yang tidak berwujud. Benda yang berwujud seperti mobil, motor, ataupun rumah, sedangkan benda yang tidak berwujud dapat berupa manfaat. Yang selanjutnya yaitu tujuan pokok akad. Maksudnya yaitu akad bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut pasal 26 KHS menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan undang-undang, dan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Kemudian kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan
berupa tulisan, lisan, ataupun isyarat, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud tersebut memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak tersebut. Selanjutnya yaitu ketentuan dalam KHES. Ketentuan dalam KHES yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran yaitu alat pembayaran yang harus dilakukan yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang atau uang ataupun manfaat. Kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak yang telah disepakati. Dan yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian ketentuan tentang barang. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas, serta pembeli tidak boleh menjual barang kembali sebelum barang tersebut telah diterima. Masih terkait dengan ketentuan KHES, jual beli dalam Islam harus mengutamakan kejujuran sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Dalam bertransaksi, apabila yang dibenarkan dalam Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli benda dengan benda maupun uang dengan benda. Kasus penipuan atau ingkar janji telah dijelaskan dalam buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah yang bisa dikatakan seseorang ingkar janji yaitu terdapat dalam pasal 36. Yang pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya sebagaimana yang telah dijanjikan. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dan apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad jual beli, maka yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana telah dijelaskan dalam KHES pasal 38 buku 2 yaitu membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan risiko, serta mendapatkan denda atau membayar biaya perkara. Maksudnya yaitu apabila transaksi akad yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen itu terjadi ingkar janji dalam akad, atau pelaku usaha melakukan penipuan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, maka terjadilah ingkar janji serta dijatuhkan sanksi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya yaitu mengenai ketentuan fatwa DSN. Ketentuan fatwa DSN dibagi menjadi dua yaitu ketentuan tentang pembayaran serta ketentuan tentang barang. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa barang, uang ataupun manfaat. Barang harus dilakukan pada saat yang telah disepakati. Serta pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Selanjutnya ketentuan tentang barang. Yang pertama harus jelas ciri-cirinya. Kedua harus bisa dijelaskan spesifikasinya. Ketiga penyerahannya dilakukan kemudian. Selanjutnya waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian pembeli tidak boleh menjual kembali barang sebelum menerimanya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terakhir, jika terjadi cacat barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak kiar atau hak pilih untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad tersebut.
Selanjutnya yaitu penerapan teori terhadap kasus. Penerapan kasus tersebut tidak sesuai dengan rukun serta ketentuan KHS maupun fatwa DSN karena adanya unsur penipuan terhadap korban yang bernama Surati yang memesan masker sejumlah 20 box, akan tetapi yang datang bukan masker tetapi berisikan buku tulis serta handuk bekas bayi. Dalam KHS buku 2 menjelaskan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad, maka dikiaskan dengan pasal 38 bahwasanya pihak yang melakukan ingkar janji tersebut dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, serta membayar biaya denda. Dapat disimpulkan dari kasus ini yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan jual beli walaupun tidak secara spesifikasi menjelaskan mengenai kekuatan hukumnya. Tetapi dalam KHS buku 2 menjelaskan bahwa apabila terjadi ingkar janji dalam suatu akad maka dikiaskan dengan pasal 38 bahwasanya pihak yang melakukan ingkar janji tersebut dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, serta membayar biaya denda. Dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak apabila diingkari akan mendapat sanksi. Misalnya dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan bahwa harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut, maka itu harus dilakukan oleh pihak yang menjual sehingga transaksi akad yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syarat yang telah ditentukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.